disebutkan antara burung atau enggak kura-kura memiliki makna yang berbeda atau gimana? Kalau kura-kura di tradisi Chinese atau Tionghoa melambangkan juga panjang umur. Jadi kura-kura itu kan umurnya memang panjang ya sebenarnya. Jadi kita percaya orang-orang Tionghoa kura-kura itu membawa kebaikan dalam bentuk panjang umur. Tentunya juga harus jaga kesehatan, nggak cuma lepas kura-kura. Tapi di Imlek tahun ini seperti apa sih perjalanan kamu? Imlek tahun ini ya nggak ada yang spesial sih, cuma pergi makan-makan, ibadah di rumah juga boleh sih, paling gitu doang. Nggak ada pesta-pesta kayak apa gitu, kayaknya enggak deh. Aku lagi ansos juga kadang, nggak pengen ke apa ya, ke blow up lagi apa gitu, lagi pesta dugem apa. Aku nggak suka juga dengan dunia malam. Jadi ya nggak ada sesuatu yang spesial. Paling makan besar, makan keluarga. Kalau Imlek, sebelum malam Imlek itu jam 12 doa bareng. Kebetulan aku punya aula gede, aula ada aula besar. Terus kita bareng-bareng sembahyang bareng, berdoa bareng di tengah malam jam 12. Besoknya Imleknya atau Sincianya makan besar tuh sama keluarga. Kalau memang biasanya tahun lalu ada kerjaan di Imlek, hari ini tahun ini aku kayak kosongin buat keluarga. Jadi aku suka banget quality time sama mereka dibanding keluarga-keluarga yang lainnya berkunjung sana sini. Aku lebih suka berkumpul sama papa, mama, abangku. Kalau untuk makanan ada nggak sih Kak? Makanan nggak ada yang spesial, biasa. Nggak ada, paling makan kerang, makan kerang saus padang kayak gitu-gitu di restoran Chinese, restoran yang jual masakan oriental. Ada tahu nenek moyang gitu, itu spesial kalau Imlek kayak gitu. Siapin angpau juga nggak sih buat ponakan? Nah kebetulan nih bagus banget nenek, angpau itu aku nggak bisa ngasih karena aku nggak merit, bukan merit sih, belum merit. Jadi kita percaya kalau tradisi angpau itu, untungnya aku masih dikasih sih. Jadi dari abangku ngasih, dari orang lain ngasih. Cuma ya biasa aja, nggak gede-gede banget. Jadi aku karena katanya, kalau kata orang ya, kalau belum merit kasih angpau ke orang bisa nutup jodoh, artinya nggak laku-laku. Cuma nggak tahu itu bener apa enggak. Aku sih biasa aja ya, nggak tahu. Paling bagi-bagi makanan. Tapi perbedaannya apa sih Pak Roy dari perayaan Imlek tahun ini dengan tahun sebelumnya? Perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya nggak ada sih, Pak. Cuma itu aja. Biasa Imlek tahun lalu kalau kalian juga ada teman-teman media, kita sempat Imlekan di beberapa tempat kayak dulu. Cuma tahun ini memang aku ngambil waktu kusyuk gitu. Jadi bedanya itu aja. Ada job, nggak kosongin job. Terus kayaknya lebih khusyuk di tahun ini, kenapa? Iya, aku lebih kusyuk tahun ini ya karena gimana ya, umurku udah semakin bertambah. Aku udah semakin getting old gitu. Jadi harus lebih baik terus dan harus lebih kusyuk doain. Kalau aku doain tuh doain semua orang loh, bukan doain diri aku aja. Kadang aku juga berdoa buat diriku aja tuh kayak seadanya. Tapi kalau misalnya doain orang, lihat siapa yang sakit, aku doanya kusyuk banget buat orang lain. Tapi kalau buat diriku sendiri kayak biasa aja gitu. Ada tahun ini kalau nggak sih waktu kecil kamu Imlek apa sih yang kamu lupakan? Imlek waktu kecil aku lupa loh Imleknya kayak gimana. Cuma yang pasti main kembang api di sekitar rumah gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu. Dulu zaman waktu aku kecil masih susah tuh, masih nggak punya duit. Jadi makannya aja nggak bisa pergi ke restoran, makannya di rumah aja, masak, mama yang masak. Terus nggak pergi-pergi karena kita emang nggak ada kendaraan, nggak ada makanan. Jadi nggak ada ekonomi lemah untuk beli makanan di restoran tuh kategorinya mahal. Zaman aku kecil tahun 90-an. Jadi dulu makanan termewah Roy pada saat Imlek apa tuh? Apa ya? Yang jelas sih ada nasi putih, iyalah ya. Terus apa lagi? Gak ada sih. Cuma itu tuh aja kayaknya, sayur,
sayur biasa, sayur kalengan, bayam gitu-gitu. Lebih kelihatan gak bisa sih. Apa ya? Kayak ya gitu-gitu aja sih. Gak spesial, nggak bisa beli ayam, cuma makan bayam. Tuh, makin lama makin gede, aku bisa balas budi mamaku, papaku, ya kita ajak makan di restoran. Kalau kayak dodol gitu, Oh iya, dodol ada tiap tahunnya. Itu dodol itu melambangkan kemakmuran juga. Gitu sih. Cuma aku nggak terlalu bisa makan dodol juga, karena manis banget kan, takut diabetes. Kue bulan nggak ada. Kue bulan itu adanya di setiap bulan 7 atau 8 penanggalan Cina. Kalau Imlek itu kue dodol, kue keranjang. Iya, kue dodol keranjang, iya benar. Pokoknya dia nggak pernah bikin sendiri, gitu-gitu aja. Tuh. Tadi kan dibilang akan lebih khusyuk. Kalau untuk diri sendiri apa sih kamu mendoakan? Nggak tahu nih, kalau untuk diri sendiri bingung juga mau ngapain. Tapi yang jelas mau banyak job lagi sih, mau sehat aja. Bukan gua nggak laku juga di TV, laku. Cuma pengen merambah gitu. Aku udah berhasil ya menembus Kementerian Perhubungannya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu pencapaian aku. Yang mudah-mudahan tahun ini ada masuk tembus yang lain. Kementerian Perhubungan tuh Menjadi motivator, kayak pembicara. Gimana sih kiat sukses ala Roy Kiyoshi, apa aja, kayak gitu-gitu sih. itu masih berjalan atau udah? Masih berjalan terus. Cuma ini kan lagi Imlek, jadi nggak ada yang bikin acara di tema Imlek kalau Kementerian Perhubungan. Bukan politik ya, beda. Motivator. Ya. tapi masih mau menekuni bidang paranormal ini. Oh iya pasti. Paranormal itu kayak first job aku gitu. Jadi tetap ada yang konsultasi, tetap melayani konsultasi tuh masih ada. Kalau ini bicara soal prediksi sendiri, kan biasanya suka ditanya nih gimana prediksi tahun ke depan gitu. Nah, kalau karir kan ke depannya seperti apa? Mungkin Iya bisa nih. secara global. Secara global aja ya. Iya. Saya ngerasa khususnya Indonesia. Tapi secara global nih, saya ngerasain ekonominya akan lebih slow. Makanya kenapa saya pesen buat teman-teman di luar sana, kalau punya uang lebih di tahun 2024 kemarin, hemat-hemat deh, gitu. Karena kita harus bedain antara kebutuhan sama keinginan di tahun 2025. Gak segitu gampangnya kayak tahun-tahun sebelumnya kita cari duit gampang. Ini ada yang di PHK, ada yang mandek, ada yang bangkrut. Jadi ya kita kalau punya tas mewah 1-2 biji boleh. Cuma gak jadi kebutuhan, keinginan yang harus tiap hari. Secara global ekonomi akan slow. Dan tentunya bencana itu masih ada. Karena terkait dengan ular kayu ya, berhubungan dengan ular kayu. Kayu itu kan udah terbakar. Jadi akan banyak bencana yang berupa kebakaran. Seperti yang kita tahu, Glodok, LA, seperti itu. Taman Sari kemarin. Bukan bicara hal tersebut, tapi mungkin untuk mengantisipasi gitu, mungkin ada kalau nggak sih di visioner Polri sendiri soal mungkin kecelakaan yang gimana gitu? Iya. Aku juga nggak berani ngomong banyak sih sebenarnya, takutnya salah ngomong, berbuntut kondisi orang jadi takut ya. Ya aku doain aja semoga baik-baik aja kita semua ya. Soal baik-baik sendiri, kan ada nih pasangan artis juga yang sekarang lagi baru-barunya gitu, kayak misalnya kemarin Elsa gitu. Elsa. Oh iya. Ya semoga ya mereka langgeng jodoh. Itu jodohnya. Tahun ini sendiri pun keberuntungannya akan banyak. Apa? Keberuntungan ataupun memang lebih banyak apanya gitu. Setelah tadi yang dibicarakan mengenai tentang sisi negatifnya itu mungkin keberuntungannya apa? Oh iya, keberuntungannya Indonesia akan semakin populer ya di mata mancanegara, entah itu movie, entah itu nyanyi, bisa tembus American Got Talent lah, ntar bisa bikin movie yang internasional, itu juga bisa sih. Ya, aman ya. Update soal kondisi kesehatan Karoy sebelumnya sempat terkena serangan Jantung. Boleh diupdate kondisinya seperti apa? Kondisi kesehatan aku semakin hari, sekarang semakin membaik. Makin sehat. Ramalan itu yang kemarin prediksi
soal ramalan Dede yang terbukti kemarin. Oh iya, ada kebakaran ya. Kemarin saya sempat ngeramalin akan ada kebakaran besar, akan ada air setinggi 2-3 meteran. Terbukti kan di beberapa tempat kemarin sempat banjir ya. Sempat ada kebakaran juga kan di satu plaza. Kemudian juga yang kejadian, sebenarnya ada yang mau kejadian lagi sih sebenarnya menurut aku, kasus artis-artis yang terlibat kayak kasus keuangan gitu. Kayak mungkin judi online kah, atau nggak robot kah, atau apakah itu. Jadi kayak ada kondisi di mana mereka harus terlibat kasus hukum. Ya, itu sih. Jadi public figure kena kasus hukum yang berhubungan dengan uang. Iya, itu aja sih. Itu lagi aku lihat. Beberapa orang apa itu? Beberapa orang. Ya. Aman ya. Kalau aku izin buat openingnya mengikuti ibadah. Sama-sama. Ya, sama-sama Kak. Maaf ya. Reni bentar ya. Maaf ya, bentar ya. Ambil HP dulu. Permisi boleh saya.